أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Semoga Allah bukakan pintu rahmatnya di langit dan di bumi untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir di sini semoga Allah mudahkan pintu rezekinya, yang sulit dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Berkat salawat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana wa ya kana sa'an suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aldi kitabnya mana, Dik? Aldi mana kitabnya? Oh iya. Itu Pak, di situ Pak. Sengaja saya tinggal di situ. Buka yang sam'iyat. Dua satu wal malakul ladzi bila abin wa Oh ini yang bab malaikat ya Pak? bab malaikat. Yalah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Naam. Terus Para malaikat itu tidak mempunyai ayah dan ibu, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Naam. Terus dua lanjut. Tafsilu ashrin. Tafsilu ashrin minhumu Jibril, Mikalu, Israil kebalik, ain dulu baru hamzah. Jangan hamzah dulu baru ain. Tafsilu ashrin minhumu Jibril, Mikalu, Israfil, Izrail. Masya Allah, Allahu akbar. Nakiru waraqibu wa kadza. Naam. Maliku wa ridwanu kadza. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhi fid dharain amin. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Sekarang kita masuk bab yang inti dari pembahasan tauhid yang ketiga. Yang pertama sudah kita bahas tentang al-ilahiyat, tentang ketuhanan. Kedua, kita bahas tentang an-nubuwat, yaitu tentang kenabian. Dan kita sudah bahas seluruh nabi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa? Ada 25. Sifatnya Allah sudah kita bahas semua. Kemudian yang bagian ketiga namanya as-sam'iyat. As-sam'iyat dari sama. Sama itu mendengar. Jadi di bab ketiga ini kita akan belajar tentang ketauhidan yang berupa sesuatu yang enggak bisa kita indra. Sesuatu ciptaan Allah yang ada tapi enggak bisa kita indra. Ini masuk bab yang lumayan serem-serem gitu kan. Nah, kalau yang kemarin nih masih normal-normal, sekarang yang agak serem-serem. Nanti di antaranya di sana ada yang namanya malaikat. Nanti di sana ada lagi yang namanya arsy. Nanti di sana ada yang namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Arsy, kursi. Nanti di sana ada yang namanya Al-Lauhul Mahfuz. Nanti di sana ada yang namanya Al-Qalam.
Nanti di sana ada namanya al-qabr. Nanti di sana ada yang namanya al-mizan, timbangan. Nanti di sana ada yang namanya as-siratul mustaqim, as-sirat. Nanti di sana ada yang namanya al-jannatu wan nar. Ada apa namanya? Al-jannatu wan nar. Puncak dari perjalanan itu yang kedua yaitu imma ashabul yamin au ashabus shimal. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an batha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqunas sabiqun. Hafal nggak itu? Itu surat apa itu? Surat Waqiah. Yang sering baca Al-Waqiah berarti pengen rezekinya nomplok. Pak, kata Rasulullah dalam hadis, surat Waqiah adalah surat ghina. Surat Waqiah adalah surat kaya. Siapa yang pengen kaya sering-sering baca surat Waqiah. Rezekinya lagi seret, ya misalkan rezekinya lagi seret, baca surat Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Nah, itu ada 3 golongan. Allah, puncak dari semuanya ada al-jannatu wan nar. Jadi yang namanya sam'iyat adalah sesuatu yang tidak bisa kita gapai ilmunya kecuali dari wahyu. Dari wahyu, tapi dari jalur hanya sekedar mendengar. Kita nggak bisa pakai logika. Nah, ini pembahasan tauhid yang ketiga ini, akal itu nggak bisa masuk di sana, Pak. Ya, akal nggak bisa masuk. Dan di antara pembahasan sam'iyat adalah yang pertama malaikat. Apa malaikat? Ma huwal malaikat. Apa itu malaikat? Ada yang bisa jawab? Malaikat itu adalah bentuk jamak. Tahu bentuk jamak, Pak? Malaikat itu adalah bentuk banyak, enggak cuma satu maksudnya. Kalau bentuk banyak itu maksudnya enggak cuma satu, lebih daripada 2, berarti 3, 4 dan seterusnya. Itu disebut malaikat. Kalau satu namanya malak. Kalau satu namanya malakun. Kalau banyak malaikah. Oke. Malaikat adalah ajsamun latifatun makhluqatun min nur qadiratun ala tashakkuli wa dhuhur bi ashkal hasanah. Artinya apa? Yaitu sebuah badan jisim, tubuh, tapi tubuh ini sangat lembut, latifah. Jadi tubuhnya malaikat itu lembut. Tubuhnya malaikat itu lembut, latifah. Nah, tubuhnya ini makhlukah, diciptakan oleh Allah min nur. Dari apa? Cahaya. Qadiratun, di mana malaikat ini Allah berikan kemampuan kepada mereka bitashkil, mampu berubah-ubah. Pak, jadi yang mampu berubah-ubah itu bukan hanya jin, bukan hanya setan, tetapi malaikat juga mampu berubah. Bitashkil, dengan rupa yang baik, yang enak dilihat. Sebagaimana yang diceritakan bahwa para malaikat ini datang kepada Nabi siapa? Nabi Lut, ya kan? Kemudian kepada siapa? Nabi Ibrahim. Hampir seluruh datang
kepada para rasul. Itu namanya malaikat. Jadi malaikat itu bisa berubah, tetapi bukan berubahnya dalam bentuk yang buruk rupa. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Allah. Jadi malaikat pun namanya utusan. Mas sifat minal malaikah. Apa sifat daripada para malaikat? Apa sifat mereka? Jadi malaikat itu punya sifat. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak akan pernah sampai hari kiamat dia berbuat maksiat kepada Allah. Dari awal diciptakan malaikat tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa yang dimaksud bermaksiat di sini? Yang dimaksud dengan maksiat yang di sini adalah dia ketika diperintahkan Allah A, maka dia tidak akan melakukan perbuatan B. Kalau Allah perintahkan lakukan B, malaikat tidak akan pernah melakukan C, dan seterusnya. Tetapi itulah titik bedanya sama manusia. Ketika Allah perintahkan A, yang dilakukan manusia adalah sampai B, C, D, E. Banyak banget itu. Yang alih. Orang suruh nikah, Allah kasih kesempatan. Barangkali kalian, wahai para manusia, sudah nggak kuat hasratnya, sudah mampu, silahkan cari jodoh untuk nikah. Nikah lagi. Tapi apa manusia coba? Kalau malaikat nikah langsung. Tapi kalau manusia nggak mau lah, kita pacaran dulu, ya kan? Kenal-kenalan dulu. Kita malming dulu, ya kan? Kita jalan-jalan dulu. Itu manusia. Maunya banyak. Itu salah satu sifat daripada malaikat. Mereka tidak akan pernah menyalahi perintah Allah sedikit pun. Makanya kalau punya pembantu, katakanlah ya, punya orang rewang-rewang, kayaknya gitu enak kali ya. Bisa bayangin aja lah gitu. Bapak punya pembantu, kalau kita katain A, dia melakukan A. Sampai kadang misalkan kamu tahu dong, kalau harus melakukan B ya kamu lakukan B, tapi kan perintahnya Bapak kan A. Nah, mungkin senang juga ya punya pembantu yang jujur, yang nggak neko-neko. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sifat para malaikat adalah mereka tidak memiliki jenis. Ya. Malaikat itu tidak bisa kita katakan dia laki-laki maupun perempuan. Tidak bisa. Kemudian selanjutnya bahwa malaikat itu laisa lahu usul wala furu'. Mereka itu tidak dilahirkan dari bapak dan ibu ataupun melahirkan punya anak keturunan. Enggak. Ya. Itu malah malaikat. Kalau memang Allah butuh malaikat atau mau menciptakan malaikat, udah Allah kasih ciptakan lagi. Enggak perlu misalkan malaikat itu nikah sama malaikat yang lain, enggak. Karena malaikat itu enggak ada jenis, ini laki-laki, ini perempuan. Karena yang mengatakan itu adalah para orang-orang kafir. Mereka menjadikan para malaikat adalah makhluk yang memiliki jenis.
Mereka mengatakan malaikat adalah perempuan. Wa ja'alul malaikata inatha, perempuan. Mereka jadikan, mereka anggap itu malaikat itu adalah perempuan. Selanjutnya min sifatil malaikah annahum la ya'kulun wa la yashrabun. Mereka tidak akan pernah makan dan minum. Coba masuk akal nggak Pak? Pak, mereka nggak makan, nggak minum, masuk akal nggak? Masuk akal Pak. Kalau saya nggak masuk. Karena kita sedang berbicara sesuatu ciptaan Allah yang nggak bisa masuk akal untuk mengetahuinya. Kalau kita ukur mereka dengan akal, kita nggak mampu. Kita karena hidupnya manusia adalah dengan makan dan minum. Makanya ketika kita mendengar malaikat itu nggak makan dan minum, nggak masuk akal. Manusia, ya kan? Tetapi Allah menciptakan itu adalah hukumnya jaiz. Bebas dong, sultan mau ngapain aja ya gitu. Sultan. Jadi sesuatu yang di sini itu adalah sesuatu yang irasional. Benar ya? Benar Pak? Irasional. Layak kulun. Mereka nggak makan, nggak minum, nggak tidur pula. Kayak bayangkan coba. Nggak makan, nggak tidur, hebat kan? Plus nggak kurus. Iya Ted. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kurus Ted. Kalau manusia nggak makan, nggak tidur, nggak minum, kurus. Katanya ente kenapa nggak makan nggak tidur, nggak makan minum? Iyalah banyak urusan, nggak sempat makan, nggak sempat minum, nggak sempat tidur. Allah. Lalu di mana tempat para malaikat? Malaikat itu kan kita nggak bisa melihat malaikat kan? Ada yang di sini saya tanya ini di sini jamaah, Bang PI pernah lihat malaikat atau PI? Orang Banten biasanya hebat-hebat. Pernah lihat malaikat? Ceritain malaikatnya kayak mana? Di mana tempatnya malaikat? Maskanul malaika fis sama. Tempatnya malaikat adalah di langit. Ada juga di bumi. Ada di langit, ada juga di bumi. Itu gimana? Kok di bumi? Ya alamnya kita sama alamnya mereka berbeda. Makanya nggak ketabrakan. Ya kan? Alamnya mereka sama alamnya kita berbeda. Kalau kita kan berdimensi, butuh ruang dan waktu, ya kan? Kita sekarang ini kan butuh ruang nih, dan kita melaksanakan kajian juga butuh waktu melaksanakan, dimulainya kapan dan berhentinya tuh kapan. Kita makhluk yang berdimensi, punya waktu, punya tempat. Tapi malaikat tuh nggak kayak gitu, nggak ada waktu, nggak ada. Udah waktunya mereka itu nggak seperti waktunya kita. Ada waktunya sendiri. Allah. Yang pertama dari para malaikat, Roisul Malaikah, dia punya gelar Rois al Malaikah, ketua. Apa? Tanfis. Kepala malaikat siapa? Pasti tahu lah ya. Jibril. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Jibril, semuanya sama. Malaikat itu dia memiliki kata-kata sesuai dengan lahjahnya beda-beda. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan Jibril. Kayak Mikail, Jibril kan sama timbangannya. Tapi yang masyhur, yang populer adalah Jibril.
Kalau ada yang mengatakan Jibril, nggak mau salah, jangan ajak berantem dia. Ya, Jibril gelarnya adalah Raisul Mala, dialah yang menurunkan, yang membawa wahyu. Wahyunya mah dari Allah, beliau yang membawa wahyu. Kayak bapak mau ngirim surat, ya kan, ada orang yang membawa kurang lebih seperti itulah. Kalau kayak gitu mah bisa di logika, ya kan. Dia yang membawa wahyu daripada Allah untuk para nabi. Karena yang menerima wahyu adalah para nabi. Ada manusia biasa mendapatkan wahyu? Aldi? Ada? Ada. Mizar Hulam Ahmad. Ahmad Musadek. Ahmad Musadek. Itu malaikat Jibril ya dia. Itu udah. Ada aja. Itu yang pertama yang kita ketahui, Raisul Malaika. Yang kedua, Ar-Ruhul Amin, gelarnya Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin. Qala ta'ala nazala bihir Ruhul Amin di surat Syu'ara. Ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqara alaihim ma kanu bihi mu'minin. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin ila akhirih. Itu Ar-Ruhul Amin. Kedua, selanjutnya adalah Ruhul Kudus. Biasanya yang bilang Ruhul Kudus siapa? Sama lah, tapi yang dimaksud sama. Ruhul Kudus itu Jibril. Qala ta'ala qul nazzalahu Ruhul Kudus. Surat An-Nahl. Katakan wahai Muhammad, nazzalahu, diturunkan, yang menurunkan hu, yaitu adalah Ruhul Kudus, Jibril yang dimaksud di sini. Jadi emang tugasnya malaikat Jibril adalah dia membawa surat. Dia paham deh, membawa surat dia. Kalau kamu langsung nggak pakai perantara ya. JNE. Oke. Ini kayak pelajaran yang anak SD ini, jelasan para malaikat. Cobalah, udah bapak-bapak masih ingat nggak ini para malaikat nih? Yang pertama Jibril, kedua maka apa? Mikail. Ada Israfil. Udah, siapa yang main Israfil mau dicabut nyawanya. Main dicabut duluan. Mikail, ya. Kalau orang luar itu nyebutnya Michael, ya kan? Mereka tuh sebenarnya, masya Allah, nama-namanya keren-keren, ngambilnya langsung dari malaikat. Iya kan? Iya. Namanya langsung dari malaikat tuh, Michael, ini Mikail. Ya. Kemudian apa itu Mikail? Ada namanya Mikail atau Michael, ya Michael lah, sama lah. Apa itu tugasnya? Ada yang masih ingat? Hujan. Terus dia yang dikasih amanat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perwakilan untuk mengurus, perwakilan membagi rizki. Nah, ketika bapak sedang mendapatkan rizki yang tak terduga-duga, itulah Allah sedang mengutus malaikat Mikail yang untuk menjaga lautan, sungai. Mikail. Selanjutnya setelah Mikail, Israel. Siapa yang mau Israel? Mau dicabut nyawanya. Pengennya Israfil mulu. Israfil dulu.
Sabar bang, sabar. Israfil adalah yang meniup sangka. Ya bang. Jadi Israfil ini adalah malaikat yang meniup trompet kan. Nah, ketika meniup trompet, semuanya sudah mati, sudah meninggal. Tinggal itu malaikat Israfil itu. Nah, setelah sudah meninggal semuanya, baru Allah langsung yang mewafatkan Israfil. Kan tandanya kiamat orang semua mati adalah pertama dimatiin dulu kan. Israfil tiup, semuanya mati. Nanti trompet lagi, pembangkitan Israfil. Kalau udah semuanya udah selesai tugasnya, udah nanti tinggal dimatiin. Ya, Israfil pakai F Pak. Nah, yang selanjutnya baru namanya Israil. Nah, ini baru yang bertugas untuk mencabut nyawa. Allah. Nah, sekarang kan wahyu sudah nggak ada. Apakah itu artinya malaikat Jibril nggak turun ke bumi? Kan wahyu sudah nggak ada, Nabi sudah nggak ada lagi di muka bumi ini. Sekarang apa artinya bahwa malaikat Jibril itu sudah tidak turun lagi ke bumi? Karena ada yang beranggapan demikian, bahwa malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu. Sekarang nggak ada wahyu lagi, nggak ada nabi karenanya. Maka berarti malaikat Jibril sudah pensiun katanya. Pensiun, udah ada masa pensiunnya katanya. Enggak begitu. Yang dimaksud turun membawa wahyu sudah selesai, tetapi kalau turun untuk yang lainnya masih berlanjut. Jadi malaikat Jibril pun masih turun ke bumi. Ya betul. Saya akan kasih cerita begini. Ketika itu setelah wafatnya Rasulullah SAW, ya, Abu Bakar itu berkata kepada Umar bin Khattab, bilang ke Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah, ayo Umar, ngapain? Kita pergi bersama-sama ke rumahnya Ummu Aiman, istri Rasulullah. Kita pergi, kita ziarah. Kita lakukan ziarah ini sebagaimana Rasulullah SAW pun berziarah, berkunjung ke rumah beliau. Maka kita lakukanlah sebagaimana Rasulullah melakukan. Ayo kita pergi. Ya, kita pergi tuh, Abu Bakar dan Umar. Nah, setelah sampai di rumahnya, ternyata didapatinya oleh Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman sedang menangis. Kemudian ditanya sama mereka berdua, kenapa engkau menangis? Kamu menangis sedih ya? Karena masih belum ikhlas ditinggal oleh Rasulullah SAW. Bukankah sesuatu yang datangnya daripada Allah itu baik untuk Rasulullah SAW? Ditanya sama Abu Bakar, tanya kepada Ummu Aiman. Kemudian Ummu Aiman menjawab, qalat, inilah abki, aku enggak sedang lagi nangis. Inilah a'lamu annama indallahi khairul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang Allah turunkan itu baik untuk Rasulullah. Saya bukan itu yang saya nangisin. Inni abki annal wahya qad inqata'a minas sama. Saya menangis gara-gara wahyu ini sudah nggak bisa turun lagi dari langit, karena Rasulullah SAW sudah nggak ada. Jadi wahyu udah nggak ada. Makanya saya menangis. Mendengar begitu, sontak Abu Bakar dan Umar ikut menangis bersama Ummu Aiman. Sallallahu alaihi wasallam. Memang wahyu itu sudah nggak ada dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allah. Selanjutnya ada yang namanya mungkar nakir. Apa itu mungkar nakir? Alam kubur, Pak. Lupa deh. Pas lagi madrasah kayaknya lagi ke kolam ya, Pak ya. Lagi ke kolam. Namanya mungkar nakir. Atahu malakani aswadani azraqani. Ini saya kasih tahu gambaran malaikat mungkar dan nakir. Kalau pengen Bapak saya kasih bocoran kayak mana. Mungkar nakir itu orangnya tinggi besar, gelap gulita, Pak. Orangnya hitam, Pak. Aswadani hitam, azraqani agak kebiru-biruan. Hitam kebiru-biruan. Itu Bapak gambar aja. Amalnya hitam campur biru. Kayak hulak dong, kayak hulak. Itu hijau itu. Allah. Baik, Allahu Akbar. Oke, selanjutnya adalah raqibun atid. Apa itu raqib atid? amal baik. Nah, itu baru amal baik dan amal buruk. Allah Qala ta'ala idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid di surat Qaf. Kemudian yang terakhir adalah Malik dan Ridwan. Malik itu apa tugasnya? Jaga apa? Penjaga zakat. Menjaga kotak amal gitu. Malaikat apa? Neraka. Dan Ridwan penjaga Kalau di sana itu nggak bisa, namanya orang salah alamat tuh nggak bisa. Maaf nih, ada kartunya ini. Saya harusnya di sini, mentang-mentang di sini enak. Saya nggak ada salah alamat tuh nggak ada. Milih tuh nggak bisa. Ya, jangan sampai kalian kita mau akal-akalan sama malaikat Malik dan Ridwan. Oke, selanjutnya hukum beriman kepada malaikat adalah wajib. Tapi perlu kita ketahui yang terperinci ada 10 yang tadi itu. Namun di sana masih banyak malaikat-malaikat yang tidak disebutkan nama-namanya. Contohnya adalah penjaga neraka jahanam. Ada penjaganya. Kalau itu kan neraka itu kan secara umum ada penjaga neraka jahanam. Ya kan? Sanad Uzzaba niyah alaiha tis'ata asyar. Itu penjaganya segitu. Masya Allah. Tis'ata asyar berapa? 19 menjaga neraka jahanam. Takut-takut ada salah satu dari manusia itu kabur dari neraka jahanam. Dengan saking nggak kuatnya, kan kabur udah mau selesai. Ada malaikat yang dikatakan dalam hadis itu bentangan sayapnya itu nggak karuan, ya kan? Dari ujung timur sampai ujung barat. Allah ciptakan malaikat itu ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Mereka itu punya, Allah kasih sayap, ada yang punya 2, 3 dan 4. Tapi nggak bisa kita bayangin, karena nggak bisa kita otak itu masuk untuk menggambarkan bagaimana sayap-sayap malaikat. Karena itu ranahnya adalah ranah sam'iyat. Hanya kita percaya malaikat gitulah. Makanya orang yang nggak percaya adanya malaikat kafir, karena masuk rukun iman. Nggak mungkin orang Islam tuh nggak percaya nggak ada malaikat, harus percaya karena rukun iman. Katanya ente percaya nggak ada malaikat? Nggak percaya? Oh ente harus syahadat lagi ente. Ente harus syahadat lagi, bimbing itu harus syahadat. Ya Jin. Jin, saya ngomong jin.
Kemudian ada juga malaikat yang namanya malaikat rahmat. Malaikat ada malaikat rahmat itu malaikat yang membawa rahmat, keberkahan, kasih sayang. Ada malaikat sendiri. Makanya di dalam waktu itu banyak orang kayak gini. Ini kan ada malaikat rahmat. Kalau ada seseorang yang memelihara anjing, maka tidak akan masuk malaikat. Orang pada bingung, malaikat yang mana ini yang dimaksud? Sedangkan malaikat Raqib Atid pasti ada samping. Kalau ada anjing berarti Raqib Atid lagi libur dong, lagi cuti. Karena ada anjing di rumah, pelihara rumah di depan, di teras. Itu bagaimana? Apa tafsirnya? Tafsir daripada hadis itu. Ada yang terlalu ekstrim bahwa nggak bisa, itu haram, itu begitu. Malaikat nggak bakalan bisa masuk begitu. Tapi dijelaskan oleh Ahlussunnah bahwa yang dimaksud adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmat ini sini. Jadi selain daripada Raqib dan Atid, kita ada utusan daripada Allah yaitu malaikat rahmat. Oh, masya Allah. Malaikat rahmat itu berarti malaikat yang Allah tugaskan untuk memberikan kita rahmat, kasih sayang. Yang tadinya mau jatuhnya sakit, karena Allah sayang, Allah utus tuh malaikat rahmat, jangan sakit-sakit lah dia. Paham ya? Itu namanya kasih sayang. Malaikat rahmat itu ketika orang ditipu sama orang lain, kena 100 juta, ya kan? Pahit-pahitnya hilang 100 juta, tetapi karena Allah sayang, ya kan? Karena Allah sayang, Allah utus malaikat rahmat, akhirnya dibalikin 50 juta. Tetapi namanya menungsya, 100 juta kembalinya 50 juta, masih jengkel. Artinya apa? Segala sesuatu perlu kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang untuk melengkapi pembahasan malaikat, ada yang namanya jin. Karena kita nggak bisa melepaskan sosok makhluk yang bernama jin. Ada malaikat yang Allah jelmakan sebagai wujud kebaikan, ya kan? Kebaikan total mutlak. Ada yang namanya makhluk yang Allah ciptakan dalam wujud keburukan mutlak, namanya jin. Makanya perbedaannya antara malaikat dan jin adalah bahwa jin ini diciptakan oleh Allah min nar. Kalau malaikat Allah ciptakan dari nur. Bedanya wawu sama alif, Pak. Yang satu nar, yang satu nur. Bedanya apa? Wawu sama alif. Yang satu nar, yang satu nur. Nar itu apa artinya? Api ya. Ya, dari api. Sama, kemampuannya juga sama, hampir-hampir sama kayak malaikat. Cuma kalau malaikat itu nggak bisa berwujud dalam bentuk yang jelek. Kalau jin mau jelek mau buruk bisa, wah. Hebat mana lo? Pasti bilang hebat kan jin. Ya, baik buruk bisa. Ya kan? Allah. Dan juga jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang mukmin, ada yang berbuat maksiat. Yang mukmin namanya jin, yang berbuat maksiat namanya setan. Paham? Yang mukmin namanya jin. Kalau yang jinnya itu berbuat maksiat, ngebangkang mulu, namanya setan. Ya, Li, minum dulu dia.
Sama, apa hukumnya beriman kepada jin? Wih, ada hukumnya iman. Kita mesti percaya nggak sama jin? Percayanya gimana dulu? Kita percaya berlindung atau percaya bahwa jin itu ada? Kalau percaya bahwa jin itu ada, hukumnya wajib. Karena apa? Termasuk daripada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Karena enggak terindra sama kita. Harus. Itu ya harus tuh, wajib itu. Siapa yang nggak percaya nggak ada jin di sini? Ada di sini. Ada di sini yang nggak percaya adanya jin? Ada. Percaya nggak? Percaya nggak ada jin? Percaya nggak? Saya enggak. Harus percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahkan itu adalah sifatnya orang-orang yang mu'min. Ulaika humul muttaqun. Karena penciptaan jin dan manusia itu nggak bisa dipisahkan di dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau jin, kalau di sini wa ma khalaqtul jinna berarti bangsa jin ya. Kalau insa berarti bangsa manusia. Bangsanya loh, maksudnya bangsanya manusia gitu. Jin berarti bangsa jin. Di dalamnya ada jin, ada setan. Pertanyaannya aduh bahaya nih. Nah, pertanyaan habis ini ya, nanti pasti banyak yang ngaco-ngaco nih kayaknya nih. Oke, tadi kan udah ya kan, ada malaikat rahmat. Jin juga ada, Pak. Jin juga ada yang bareng sama kita tuh ada. Namanya jin Amir. Yang ada, maksudnya jin hidupnya bareng sama manusia itu ada gitu. Jadi kita mau lepas daripada malaikat dan jin itu nggak bisa. Hanya saja mereka nggak terlihat, kita terlihat. Mereka kasat mata lah. Oke. Allah. Ada pertanyaan? Hadza wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa ada? Jin yang baik sama yang nakal berantem apa enggak? Kalau jin yang nakal enggak usil ya enggak berantem. Kayak mirip. Karena apa? Jin sama manusia itu mereka juga dibebani untuk taat kepada Allah. Bukan berarti yang untuk taat kepada Allah itu cuma manusia, itu enggak. Jadi sama-sama jin sama manusia itu sama-sama diberikan perintah oleh Allah untuk taat. Sama untuk taat. Maka mereka juga akan kena sanksi di akhirat karena mereka menerima perintah. Yang enggak menerima perintah ya yang enggak berbuat maksiat, malaikat enggak apa-apain. Gitu. Makanya bapak itu kalau mau nggak berantem sama orang ya jangan usil. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna 'amalan shalihan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamdakhsirana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.